Nadine, takdir kamu adalah menjadi Ratu Ular. Tetapi kenapa harus aku? Kemana perempuan tadi? Dia siapa ya? Ternyata cuma mimpi. Tapi siapa perempuan tadi ya? Wajahnya gak kelihatan buram. Juleha, Pak Didit itu kan suami majikan lo. Kok lo malah mesra-mesraan sih sama dia? Ini kan bulan puasa, kagak punya malu apa? Bukan muhrimnya. Heh, Mas Didit tuh suami gue sekarang. Jadi nggak ada salahnya kali gue bermesraan sama suami gue sendiri. Mas Didit nikahin pembantunya. Oh my God. Berarti Bu Risti dipoligami dong. Kasian banget ya dimadu sama pembantunya sendiri. Mereka pasti nggak bakal ngeremehin gue lagi. Sekarang gue udah bukan jadi pembantu lagi, tapi gue jadi majikan. Pikir ada ya Bawel. pembantu ngegaet majikan. Ih, ampun ya. Gimana Nyah? Enak kagak pijitan ayah? Enak banget Juleha, kamu emang pinter ya. Iya dong Nyah, orang di kampung ayah biasa pijitin Nyah. Oh ya? Udah deh Leha, udah enakan kok sekarang badannya. Beneran Nyah? Ya udah bener. Nyah, rambut Nyonya kok acak-acakan sih? Masa? Iya, ayah sisirin deh Nyah. Udah. Nyah, rambut Nyonya rontoknya banyak banget ya. Besok ayah bikinin masker dari lidah buaya ya Nyah, biar nggak rontok lagi. Yaudah deh Leha, makasih ya. Kalau gitu saya mau masuk kamar dulu. Iya. Lihat aja, habis ini pasti Nyonya Risti bakalan sakit-sakitan terus dan gak bisa ngalahin lakinya lagi. Setelah itu, kesempatan gue untuk merebut Tuan Didit jadi laki gue. Oke, sih. Cantik banget lah Ayo sayang. seriusan. Sekarang saatnya gue nyingkirin istri tua suami gue. Nadine, kenapa? Ada masalah? Ini aku gak tahu
gimana cara masangnya? Oh, sini aku bantu. Biar aku yang masukin kertasnya ya. Oke, udah. Kamu bisa lanjutin. Makasih, Pak. Bukannya kerja malah berduaan. Iya, Mara. Kenapa? Reno, kamu di mana? Ini kan waktunya meeting. Klien udah pada nunggu. Oh iya, aku lupa. Oke, Mara. Sekarang juga aku ke ruangan meeting. Oke. Nadine, maaf ya aku tinggal dulu. Aku mau meeting sebentar. Iya. Ikut gue. Mau dibawa kemana, Mbak Amara? Udah ikut aja. Akhirnya, aku bisa tiba di Goa Ular. Sekarang saatnya untuk mengambil tahta Ratu Ularku. Amara pasti berniat buruk pada Nadine. Aku tidak akan membiarkannya. Tara, bagaimana kamu bisa tahu tentang Goa Ular ini? Aku ini siluman ular. Dan tentu saja aku tahu di mana letak kerajaan ular ini. Sekarang rasakan ini. Sejak Tara memiliki sukma merah delima itu, dia memang makin kuat dan berani kurang ajar bikin kerusuhan di kerajaan ular. Sebaiknya kamu berikan saja tahta Ratu Ular itu. Sedikit pun aku tidak akan menyerahkan kerajaan tahta ular ini untuk orang jahat seperti kamu, Tara. Kurang ajar kamu. Sudah terbukti, kekuatanku lebih besar dan kamu tidak bisa mengalahkanku. Dasar cewek centil. Ngapain sih lo godain Reno mulu? Ingat, lo itu cuman OB dan Reno bos. Ngaca tuh, ngaca. Lo lihat siapa diri lo, hah? Lo itu nggak pantas ya buat deketin Reno. Jadi mulai sekarang, lo jangan berani deket sama Reno. Ingat ya, sekarang nggak ada yang bisa nolongin lo. Karena pintu bakal gue kunci. Di sini. Inget ya, jangan coba-coba bukain pintu toilet ini dan nolongin Nadine. Kalian berani, awas aja, lihat nanti. Nadine kasihan. Tapi jangan deh, nanti mama malah marah. Gimana dong?
Jangan deh, nanti Bu Amara malah marah-marah sama kita. Buka. Pintunya tolong dibuka. Tolong buka pintunya. Ya Allah, kenapa gak ada yang bantuin aku ya? Biasanya kalau aku lagi dalam keadaan susah, ada yang bantu. Pasukan ular juga gak ada datang di mari. Kenapa gak ada yang bisa bantu aku? Kamu kira aku akan takut dengan pasukanmu ini, Nyi Roro? Dengan semua ini? Aku akan habisi mereka sekarang juga. Bejana aku. Bagaimana aku bisa memantau Nadine kalau bejana aku pecah? Jumlah mereka banyak. Aku tidak sanggup menghadapi mereka sebanyak ini. Perketat penjagaan. Jangan sampai Tara bisa masuk ke dalam gua ini lagi. Mas Didit, kenapa kamu datang dengan Juleha? Aku dan Mas Didit sudah menikah. Jadi, sekarang aku adalah nyonya di rumah ini, istri muda yang berkuasa. Apa? Udahlah, Mbak. Ups. Nggak apa-apa kan aku panggil Mbak? Mbak nggak usah sok kaget kayak gitu. Dan mulai hari ini, kamar ini adalah milik aku dan Mas Didit. Jadi mending Mbak keluar deh. Pindah ke kamar lain. Aku tidak akan pindah dari sini. Kamu itu udah sakit. Dan kamu udah gak bisa melayani aku. Jadi untuk apa kamu masih tetap di kamar ini, ha? Ayo sekarang juga kamu cepat pergi dari sini. Tapi Mas... Sana, pergi. Ayo Mas, tarik aja deh Mas. Ayo cepat, cepat. Ayo keluar. Bangun, keluar, Ma. Lepasin Mama. Mama kan lagi sakit. Papa jahat. Jadi deh, mending kamu keluar aja deh. Ikut campur aja jadi anak kecil sana. Ayo cepat kamu juga keluar. 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 Mas, akhirnya kamar ini milik aku juga ya. Iya, sayang. Nggak ada lagi yang gangguin kita. Masya Allah, ada apa dengan suamiku? Iblis macam apa yang merasuki dirinya? Kenapa? Enggak, Sita.
Nadine? Nadine? Nadine, kamu di dalam? Reno, Nadine, kamu gak apa-apa kan? Nadine, jawab aku, Nadine. Nadine, kamu gak apa-apa kan? aku gak apa-apa. Ya udah, kita keluar sekarang. Ayo. Nadine, siapa yang kunci kamu di dalam? Jawab aku, Nadine. Siapa? Yaudah, kalau kamu nggak mau jawab, ayo. Lagi-lagi Reno nyelamatin Nadine. Selama ini, aku udah ambil rambut rontok aku yang disisir sirkam sakti dan masukin ke makanannya Mas Didit. Biar Mas Didit makin cinta dan lupa sama anak istrinya. Tapi, meskipun aku sudah menikah, tapi aku harus tetap melakukannya. Biar cinta Mas Didit gak luntur sampai kapanpun. Halo sayang. Aku udah bersih nih dan aku udah siap untuk ngejalanin bulan madu kita. Ya udah Mas, mending Mas duduk dulu aja sini. Makan dulu. Sini Makan. dong. Iya. Ini makanan aku bikinin khusus buat kamu. Cobain Ya? deh. Iya. Udah aku coba ya. Bener loh. Makannya enak banget. Bagus. Ayo Mas, makan sampai habis. Biar kamu makin cinta dan bertepuk lutut di hadapanku. Di sini ya Mas. Ngapain kamu kesini? Mas, aku memang nggak bisa melarang kamu menikah. Tapi setidaknya kamu hargain saya, Mas. Kenapa kamu mesti tinggal di sini? Kenapa kamu nggak cari aja rumah lain? Tega banget kamu ya sama aku. Emangnya aku ngerebut suami kamu? Bukan salah aku dong kalau Mas Didi cinta sama aku. Apa karena gara-gara aku dulu seorang pembantu, terus jadi mbak kayak gini sama aku? Rizky, kamu ini bener-bener kelewatan ya. Sekarang kamu udah berani ngusir istri aku, ya? Kamu ini ya, bener-bener gak tau diri tuh. Udah sakit-sakitan, gak bisa melayani suami, gak berguna. Dan sekarang kamu berani menolak kami, ya? Tapi Mas, kamu harus pikirkan juga anak-anak. Apa kata mereka, Mas? Kasihan mereka kalau mereka melihat bapaknya seperti ini. Kurang ajar kamu ya. Tuh Mas, lihat sendiri kan istri kamu aja udah berani ngelawan sama kamu Mas. Berarti dia gak menghargai kamu sebagai kepala keluarga dong. Mending usir aja. Jangan Mas, jangan usir saya dan anak-anak Mas. Kasihan anak-anak mau tinggal di mana Mas? Oke, kamu sama anak-anak boleh tinggal di sini. Kamar pembantu. Udah deh, mending kamu beresin tuh kamar pengantin aku sama Mas Didit. Jangan cepat pergi. Astagfirullah, sekarang aku diperintah-perintah sama pembantuku sendiri. Tunggu remak aja sih. Bang,
lanjut lagi Mas. Iya. Ibu lagi sakit. Enggak, saya cuma ngerasa dada saya sakit banget. Apa saya antar ke rumah sakit yuk? Enggak usah. Saya harus buru-buru pulang karena saya harus menyiapkan makanan di rumah. Kalau gitu saya antar aja ya ke rumah ibu. Ayo. Bu Risti baik-baik aja kan? Bu Risti mesti sarapan ya. Maaf, boleh dilihat ya. Ini pasti makanan. Oh, Bu Risti beli makanan jadi? Iya, tadi saya beli makanan jadi biar semuanya bisa langsung sarapan. Gitu. Heh, enak aja ya. Ini sarapan buat gue. Kenapa harus dia yang makan? Juleha jadi beda banget. Semua orang di kampung pada ngomongin dia. Mbak Risti, pokoknya sekarang siapin minuman. Gue mau makan di kamar. Jangan lupa dianterin. Nadine, terima kasih ya kamu sudah antar saya pulang. Tapi saya harus segera nyiapin minum buat Juleha. Kalau nggak nanti dia semakin marah. Iya, Bu. Kasihan banget Bu Risti. Kenapa Bu Juleha jadi kayak gitu ya? Dia lupa awalnya. Dia kan seseorang pembantu. Terus Pak Didit kenapa mau nikahin Bu Juleha ya? Pergi mau kemana? Kemana mau pergi? Pada di rumah aja mendingan gue mulai buka warung, gue bersih dah. Hari bawa. Buset si bewok kemari lagi aja, aduh perkara. Gua kemplang kalau salah ngomong ini mah. Tuh kan bener gua kata lu lagi lu ngapain kemari sih? Iya, aku tahu Pak. Tapi ini sangat penting. Saya ingin menitip sesuatu ke Bapak. Gua kagak peduli dah lu mau alasan apa. Kayak pokoknya gua kagak demen lihat lu ketemu gua lagi. Pak, tolong dengarkan saya dulu. Tolong simpan uang ini, Pak. Tolong simpan uang ini. Tolong berikan pada Nadine, Pak. Semuanya. Jangan berebut. Woi. Apa sih, Jak? Enggak boleh lu ambil, taruh. Balikin duitnya, Dator. Balikin. Yang jujur lu jadi orang yang begitu, balikin duitnya. Balikin tuh. Enggak boleh korupsi, balikin. Lu minggir. Asar bener sampai bledek, kagak tahu urusan. Dasar. Gara-gara dia gua mau bebenah, gua pengen jualan jadi kagak beres urusannya. Set gua tadi mau bebersih jadi lupa gara-gara dia hilap gua. Mana tuh orang? Benar-benar. Kesempatan nih. Mister, tip for me, ya. Kan udah beres. Dia pingsan. Apaan hubungannya? Tuh orang apa jadi ngegubrak sendiri? Kenapa ya? Lah,
Nah, itu orang. Gimana nih? Gimana nih? Jangan nih gimana, Cang? Tolongin. Wah, lu ngapain orang? Hah? Tadi ada apa lu ngapain? Gua cuma minta tip doang. Kalau ada apa-apa lu bener-bener bantuin. Kan gua ngurusin warung tadi. Ini orangnya. Ini apa jangan sih? Lagi masak apa sih? Masak sayur lodeh kesukaannya Mas Didit. Sini aku cobain. Asin banget. Masa sih? Kamu tuh sengaja ya bikin masakan yang gak enak buat Mas Didit? Masa sih Mbak? Enggak, rasanya pas kok. Oh, jadi kamu kira aku nggak tahu rasa? Jelas lah, kamu ngerasainnya cuma sedikit. Mana berasa? Cobain lagi lah. Tapi saya lagi puasa, nggak mungkin saya nyobain sebanyak itu. Gak usah banyak alasan. Cobain. Cobain. Cobain dong. Cobain. Cobain. Jangan paksa saya untuk coba, Juleha. Lepasin, Mama. Lepasin. Lepasin. Tante jahat sama Mama. Oh, jadi kalian saling kompak ya? Kalian nggak tahu siapa yang berkuasa di rumah ini? Asal kamu tahu ya, yang muda itu lebih kuat. Yang tua kadaluarsa. Gak dianggap, bisanya cuma melihat doang. Di kantor, Mas. Oh, gitu. Oke. Iya, Mas. Aku lagi beres-beres rumah nih. Loh, kamu kenapa? Sakit? Nggak tahu nih Mas, soalnya aku dari pagi mual-mual. Kayaknya aku hamil deh Mas. Hamil? Kalau begitu kamu jangan kerja dulu. Biar suruh Rizky aja yang kerja ya. Nggak apa-apa kok Mas, aku kan juga biasa kerja. Iya sih, tapi aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu dan bayi kita, sayang. Ya udah Mas, aku istirahat dulu ya. Kamu dengar sendiri kan? Mas Didit nggak bolehin aku kerja. Jadi Mbak, jangan males-malesan kerjanya. Kerja yang benar. Tante jahat sama Mama. Iya, Tasya benci Tante. Anak kecil, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Aku laporin sama papa kamu, baru tau rasa. Juleha, kenapa sekarang kamu jadi jahat sama aku dan anak-anak? Kamu lupa siapa kamu dulu? Kerja yang benar. Juleha, kalau kamu capek, kamu istirahat aja dulu. Nggak perlu kamu kerjakan semuanya. Biar nanti saya yang bantu ya. Nggak apa-apa koknya. Saya ini kan di sini pembantu. Jadi udah tugasnya saya untuk kerja di sini. Masa majikan bantuin kerja sihnya. Kamu emang asisten rumah tangga yang baik. Oh iya, tadi waktu pas saya jalan-jalan, saya ingat kamu. Ini saya beliin baju buat kamu. Ini buat sayanya? Iya. Makasih banyak kayaknya. Nyonya baik banget sih. Saya baru sekali loh punya majikan sebaik Nyonya. Ya, sudah seharusnya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, sini dong sama papa. Ya udah Mas, Mas mandi dulu ya, biar saya siapin baju gantinya. Ya udah. Yuk, sayang. Aku sudah baik sama kamu, tapi kenapa kamu ngebales aku seperti ini? Sabar ya Mama. Pembantu itu memang jahat. Ngomong apa tadi kamu? Kamu nggak tahu? Aku ini istri papa kamu. Berarti aku ini mama kamu juga.
tahu siapa aku? Kamu berdua panggil aku Mama Juleha. Ingat, Mama. Ayo ikut aku. Ayo bangun. Jangan Juleha. Ayo bangun. Ayo gimana? Mbak, kasihan. Kasih. Bu, minta Bu. Makasih. Adam, Laisa, kok kalian jadi pengemis sayang? Kita dipaksa sama Mama Juleha, Kak, untuk cari duit. Katanya buat makan sama beli obat Mama. Kalau enggak, Mamaku bakalan disiksa. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mama Juleha jahat banget ya? Udah ngerebut suami orang, sekarang anaknya malah dijadiin pengemis. Ayo kakak antar pulang yuk. Enggak, Kak, kita belum dapat uang banyak. Takut nanti dimarahin lagi sama Mama Juleha. Sayang, nanti Kak Nadine bisa ngomong ke Mama Juleha ya. Kalian tenang aja, jangan takut. Sekarang kakak anterin kamu pulang, tapi beli makan dulu. Ayo, yuk. Mas, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu bisa sampai kayak gini sih, Mas? Daripada gue disalahin, mendingan gue cabut nih. Cang, ayo keluar dulu ya. Mana sih lo? Cilok, lapar. Astagfirullahaladzim, kelakuannya ya. Bang, kita nunggu di luar aja yuk. Iya deh. Biar kagak ganggu. Iya, ngerti. Saya tunggu di luar ya, Bu ya. Iya. Misi ya. Mas Isyan, ayo dong Mas, sadar Mas. Mas, bangun Mas. Mas. Nadine. Mas Isyan sampai sakit seperti ini, pasti karena stres memikirkan anak kandungnya yang hilang. Jangan-jangan orang-orang itu tahu sesuatu. Kenapa Mas Isyan bisa sampai begini? Oh ya, ada aja sih muka gue lu remes-remes. Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya karena udah nolong suami saya. Iya, sama-sama. Emang harus gitu ya, kita saling nolong. Ngomong-ngomong, lakinya ibu tuh sakit apaan sih? Tadi pan nggak kenapa-napa, ya kan Bang? Jadi suami saya stres karena kehilangan anak pertamanya. Dia sangat merindukan anaknya. Sampai dia rela melakukan apa aja. Asalkan anaknya itu ketemu lagi. Oh ya Allah, kasihan amat. Emang anaknya kemana? Bandel banget ya? Ninggalin bapaknya. Gua kasihan sama si Ihsan. Tapi gue juga sayang banget sama anak gue Nadine. Ya jelas gue kagak mau kehilangan anak gue. Maaf ya, nggak seharusnya saya cerita masalah ini sama orang lain. Kalau gitu saya mau ke dalam lagi lihat keadaan suami saya. Sekali lagi terima kasih ya. Iya nggak apa-apa. Tengokin lakinya ya, takut ntar napa-napa. Misi ya juga. Dulu Bang, kasihan bener ya. Anaknya bandel kali ya, pengen ninggalin bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Mas? Kamu lihat nih, sekarang siapa yang jadi ibu negara di rumah ini? Mas kelihatannya pegel banget sih. Sini aku pijitin. Iya.
Pasti kamu capek kan baru pulang kerja? Aku itu beruntung banget ya, punya istri pengertian kayak kamu. Makasih ya, Mas. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suaranya si Nadine. Mau ngapain ya dia kesini? Itu siapa yang datang ya? Mas mending mandi aja ya. Nanti biar aku yang temuin tamunya. Ya udah. Assalamualaikum. Nadine, ngapain kamu kesini? Aku mau antar anak-anak pulang karena aku lihat anak-anak lagi ngemis. Kenapa Bu Juleha nyuruh anak-anak untuk ngemis? Padahal kan mereka keluarga mampu. Berani-beranian kamu ya ikut campur urusan aku? Kalian masuk. Ingat ya, jangan pernah kalian ngadu sama papa kamu. Kalau kamu ngadu, tahu sendiri akibatnya. Ngerti? Masuk. Bu Juleha, jangan semena-mena sama mereka. Ini keluarga aku. Jadi terserah aku dong mau memperlakukan mereka seperti apa. Pergi! Aku gak ada maksud untuk ikut campur. Tapi aku cuma mengingatkan aja, Bu. Aku peringatin sama kamu ya, Nadine. Sekali lagi kamu ikut campur urusan keluarga aku, awas saja. Pergi! Cepat pergi! Ini cewek rasanya banget ya, ikut campur terus. Belum tahu apa dia ngadepin siapa. Ma, kamu nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa, Nak. Mama baik-baik aja kok. Ma, abis ini kita pergi aja yuk. Di sini kita dijahatin terus. Sebenarnya Mama juga nggak tahan sama sikap Juleha. Tapi Mama masih berharap Papa bisa berubah, kembali menyayangi kami. Kalau aku pergi, Juleha akan menang. Mama minta kalian bersabar ya. Kita sedang diuji. Allah pasti nggak tidur. Allah pasti dengar kita. Sekarang kita doa sama-sama ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Ya Allah, ya Robbi. Kami mohon, kuatkanlah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk melewati semua ujian ini ya Allah. Sadarkanlah Papa Didit. Sadarkan dia biar kembali kepada kami ya Allah. Biar Papa Didit bisa menyayangi kami lagi. Kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimanapun juga, aku harus bertahan demi anak-anakku. Aku jadi penasaran. Aku harus cari tahu gimana perlakuan Bu Juleha kepada keluarganya Bu Risti. Aku mau ngintip. Kok bau kemenyan? Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, itu kemenyannya. Siapa yang suka bakar kemenyan? Mau apa itu Bu Juleha? Kenapa ya? Bu Juleha kok memasukkan rambutnya ke makanan itu? Apa yang dia lakukan ya? Apa dia sedang melakukan guna-guna istri muda? Allahu Akbar. Aku pulang. Kamu Mas. Sini Mas, duduk dulu Mas. Wah nih? Iya. Ini apa nih? Ini loh Mas, aku kan lagi hamil muda. Jadi bawaannya pengen masak terus buat suami. Wah, malah bagus dong. Aku seneng banget kalau kamu sering masak kayak gini. Cobain ya Mas masakan aku. Iya, Sini pasti dong. Ini aku suapin ya. Yaudah. Betul. Bentar Mas. Nah. Dengan guna-guna ini, Mas Didit sudah semakin percaya dan sayang sama aku. Dan sebentar lagi, aku pasti bisa bikin Mas Didit mengusir istri tua dan anak-anaknya dari rumah ini. Siapa tuh? Oh, kamu lagi? Aduh Mas, ini masih Nadine. Dari tadi ganggu aku terus. Usir Mas. Ayo Mas, usir. Ngapain kamu di rumah saya? Ha? Kamu mau maling ya? Cepat pergi sekarang atau saya laporkan kamu ke polisi. Kenapa anak bapak kok dijadikan pengemis? Terus Bu Risti juga disiksa sama Bu Juleha. Kenapa ya? Kok Bapak Didit diem aja? Apa? Anak saya dijadikan pengemis? Sial, pakai ngadu lagi nih perempuan. Aduh, kepala. Pasti itu efek guna-guna. Lo lihat kan sendiri? Ini semua tuh gara-gara lo. Ngoceh aja dari tadi. Cepat sekarang kamu angkat kaki di rumah saya. Ya Allah, istighfar Pak, istighfar, astagfirullahaladzim. Pergi! Udah enakan kan Mas? Lu mau kemana nih buntul-buntul begini? Masya Allah, ibu-ibu ini kaki naik begitu turunin. Mau kemana sih? Bang, kita nginep di Condet aja ya, rumah orang tua aja ya. Biar tuh si Iksan yang ganteng itu kagak datang mari terus ngambil si Nadine dari kita. Ya gua ngerti masalah kayak gitu, cuma kan lu tahu gua kagak betah di rumah mertua, orang bawel banget bibirnya lu. Bang, udah tahanin aja. Ini demi keluarga kita, demi Nadine, Bang. Mau Nadine diambil? Kan gak mau kan? Nadine lu udah balik. Ini Nya sama Babe mau kemana? Kita pada mau nginep ke rumah engkong lu. Pada kangen kita. Terus sampai lebaran lah ya. Udah sekarang lu benahin baju lu buat yang dibawa ya. Iya kan Bang ya? Iya, kangen kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, udah datang lagi. Cak mancing ini tega amat tinggal di rumah sakit.
Emangnya yang sakit siapa, Nya? Kagak. Itu tadi tangga di situ sakit terus baru mari terus ya udah dianterin ke rumah sakit gitu ya Bang ya. Tutup sih. Ngapain sih pakai ditutup segala? Urusan lu berdua ya, Bong. Nya, Babe, kalau misalkan Aye gak ikutan gak apa-apa kan? Soalnya Aye capek banget, Nya. Apalagi besok Aye masih kerja. Nya gak apa-apa deh, Nya tidur di sana ya. Ya udah deh. Nya juga kagak jadi aja. Kok gitu, Nya? Iya kagak jadi lah. Lu kan kagak jadi. Nya kan sayang banget sama lu. Jadi Nya kagak mau nggak mau pergi. Lu pasti capek banget kan? Buruan deh, lu ganti baju, mandi, sana. Masuk sana, masuk dapur. Masuk dapur. Iya. Gimana cara aku bisa membantu menyelesaikan masalah Bu Risti ya? Nyi Roro. Nadine, kamu kenapa? Masalah tetangga Nadine. Namanya Juleha. Julehan tuh nikah sama majikannya, Nyi. Terus sekarang Juleha yang berkuasa di rumah itu. Terus apa masalahnya? Masalahnya si Juleha itu jahat. Dia jahat sesama istri tua dan juga anak-anaknya. Terus Nadine juga lihat si Juleha lagi sisir pakai sirkom konde antik. Terus kan rontok rambutnya, Nyi. Rambutnya itu dimasukin di dalam makanan. Dimakan sesama suaminya tanpa suaminya tahu kalau itu ada rambutnya si Juleha. Habis itu suaminya seperti hilang kesadaran aja. Sirkam itu pasti adalah jimat supaya orang-orang bisa bertekuk lutut. Nadine, kamu adalah orang yang baik. Kamu selalu memikirkan orang lain. Itulah sebabnya kamu pantas menjadi ratu kami. Apakah kamu sudah menaruh sisik sakti di bawah bantal kamu? Nadine sudah tidur kok sama sisik yang Nyai kasih. Tetapi di dalam mimpi itu Nadine ketemu sama perempuan tetapi gak jelas, Nyi. Aku tidak bisa menjawabnya, Nadine. Kamu harus mencari jawabanmu sendiri. Kamu harus segera menjalani ritual menjadi ratu ular agar kamu bisa menemukan jawaban yang kamu cari. Tetapi aku gak akan bisa ninggalinnya sesama Babe, Nyi. Biarkan aku jadi manusia aja. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres dengan Nadine. Apa mungkin Tara menyerang Nadine di saat Nadine lengah? Kenapa, Dorman? Kepala gue keliangan. Sudah nih. Iya.
Malam ini juga gue akan ngerjain si Nadine. Semakin cepet dia sakit, semakin bagus. Kenapa jadi perasaan gue gak enak kayak gini ya? Mending gue buru-buru deh selesaiin ini. Sana, pergi! Sana enggak! Jangan sakitin gue! Pergi! 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 Tidak akan ada yang bisa menyakiti Nadine. Untung aja gue masih simpen rambutnya si Nadine. Walaupun tadi gagal gara-gara ular sialan itu. Tapi gue masih bisa singkirin si Nadine. Begitu rambutnya Nadine kebakar, dia pasti langsung kesakitan. Panas. 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 Akhirnya gue bisa tidur nyenyak juga. Karena gak ada lagi yang ganggu rencana gue. Panas. Kenapa dia masih ingin mencelakai Nadine? Lihat saja, dia akan menyesal karena dia sudah mencari masalah dengan Nadine. Ternyata guna-gunanya masih ada di dalam tubuh Nadine. Nadine, tarik nafas yang dalam, Nadine. Kamu sudah aman sekarang. Aman? Tadi Juleha berusaha mencelakai kamu. Karena dia merasa kamu mencampuri urusannya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Nyai, udah nolongin aku. Ya sudah, lebih baik aku pulang dulu. Juleha, kamu kenapa bisa di sini, Juleha? Juleha. Tadi Juleha berusaha mencelakai kamu karena dia merasa kamu mencampuri urusannya. Gimana kalau Bu Risti, Adam sama Lasha juga dicelakai sama Juleha?